Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bersantai ria bersama keluarga ya. Kembali lagi bersama saya Mumtazah. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang menarik, berbeda dari cerita-cerita kemarin ya. Buat teman-teman yang mau tahu ceritanya, boleh disimak ya. Kita tidak punya pilihan lain. Sewa Rencana ini cantik harus kita heran, jalankan supir malam ini barunya juga. tiba-tiba bicara 10 bahasa asing dalam keadaan yang sangat tenang ya. Ternyata Halo, pria itu ada apa? sebenarnya Kenapa tidak bilang dari adalah... tadi? Baik, saya segera ke sana. Lihat buku ini. Seo ini awalnya mengira ia hanya mempekerjakan seorang supir Matematika kira-kira tentang biasa, apa ya? pria pendiam dengan Semua datang di tahun berpenampilan ini. sederhana yang tak Saya banyak beruntung. bicara. Pasti kami sudah reservasi. Namun semuanya berubah ketika suatu hari, di tengah krisis besar yang mengancam proyek triliunan rupiah, pria itu dengan tenang menjawab sebuah telepon dengan menggunakan bahasa asing. Lalu dia menyelesaikan masalah dengan satu goretan di atas kertasnya. Sang Seo pun penasaran ya, siapa sebenarnya pria yang berada di balik kemudi We have to sopirnya. keep moving. I know. Simak terus This way. ceritanya Stay ya. close. Dan sebelum itu buat teman-teman ya bisa diklik fitur like, comment, dan subscribe. Nanti kalau kalian penasaran siapa dia ya bisa di komen di kolom komentar dan nanti kasih pendapat kalian tentang cerita ini gimana. Oke? Lanjut. Pagi itu Jakarta seolah sedang menguji batas kesabaran Arunika Vedasari Hairunisa ya, seorang CEO yang elegan, cantik, berpenampilan menarik ya, mandiri. Di lantai 36 lah ya. Di lantai 36 gedung Veda Group, suasana terasa dingin seperti pendingin AC ya, pendingin ruangan yang disetel sangat maksimum. Arunika berdiri mematung di depan jendela kaca raksasa. Matanya menatap kemacetan menggila di bawah sana, tampak seperti barisan semut yang sedang merayap mencari-cari sebuah makanan ya. Di atas meja mahoganinya sebuah tablet berpenampilan Di atas meja mahoganinya sebuah tablet menampilkan jadwal merah, sangat padat jadwalnya ya. Penuh dengan rapat direksi, kunjungan lapangan, dan gala dinner yang semuanya menuntut ketepatan waktu untuk dihadiri. Jadi dia benar-benar berhenti. Suara Arunika memecah keheningan, dingin dan tajam. Sekretaris Maya menunduk dalam. Benar Bu, Pak Diman mengundurkan diri pagi ini. Katanya tekanan darahnya naik drastis karena tidak kuat dengan ritme kerja Ibu. Dia meminta maaf karena berhenti tanpa pemberitahuan. Arunika memijat pangkal hidungnya. Ritme kerja? Dia hanya menuntut profesionalisme. Baginya keterlambatan 1 menit saja tidak dalam hidupnya adalah sebuah penghinaan terhadap efisiensi. Tanpa sopir pribadi yang handal, mobilitasnya lumpuh. Dia tidak dapat bekerja dengan maksimal. Dan di dunia properti seperti yang digelutinya, kelumpuhan berarti kehancuran. Cari penggantinya sekarang. Saya tidak peduli berapa biayanya. Saya butuh seorang yang dapat mengemudi seperti pembalap F1, tapi memiliki ketenangan seperti biksu. Perintahnya tanpa menoleh. Tepat saat Maya hendak melangkah keluar, intercom di mejanya berbunyi. Resepsionis bilang bahwa di telepon ada seseorang yang datang melamar sebagai sopir tapi tidak mempunyai janji temu, tanpa melalui agensi, dan hanya membawa selembar amplop coklat. Suruh dia naik, ucap Arunika, singkat melalui intercom. Dia sedang dalam mode tidak sabar dan sedikit gangguan, mungkin karena pelampiasannya terhadap kekesalannya sendiri, tidak tahu ya. 5 menit kemudian pintu kayu berat ruang kerja itu terbuka. Seorang pria masuk. Dia tidak tampak seperti pelamar kerja yang putus asa. Postur tubuhnya yang tegap, mengenakan kemeja putih yang polos, dan celana kain hitam yang rapi. Tidak ada aroma parfum yang terlalu menyengat. Hanya wangi samar, sabun mandi, dan udara pagi yang menyeruak. Namanya, menurut resume singkat yang dicetakkan di atas meja, adalah Satrio Elang Mahaprana. Arunika membalikkan badannya, menyipitkan mata, berusaha mencari celah dan kegugupan pada pria yang dihadapannya. Namun, dia justru menemukan sepasang mata yang tenang, tatapan Satrio yang tidak menunduk malu, juga tidak menantang dengan arogan.
itu adalah tatapan seorang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Anda tahu posisi apa yang sedang Anda lamar? Tanya Arunika. Berjalan perlahan mengitari pria itu seperti predator yang mengincar mangsa. Sopir pribadi Anda, Bu, Arunika. Jawab Satrio. Suaranya bariton, rendah dan sangat tertata. Tidak ada getaran kecemasan dalam vokalnya. Saya adalah orang yang sulit. Saya menuntut rute tercepat, kebersihan mobil yang absolut, dan saya benci percakapan yang tidak terlalu penting di dalam kabin. Lalu mengapa saya harus memilih Anda di dalam ratusan sopir dari agensi ternama? Ya, mungkin seperti itu ya yang ditanyakan oleh Bu Arunika. Satrio tersenyum tipis, jenis senyum yang hanya menyentuh sudut bibirnya. Karena saya tidak hanya mengemudikan mobil, Bu. Saya mengelola perjalanan Anda. Anda butuh waktu untuk berpikir di kursi belakang, dan tugas saya hanya memastikan dunia luar tidak mengganggu pikiran Anda. Jawaban itu membuat Arunika terdiam sejenak. Kalimat yang terlalu puitis untuk seorang supir, pikirnya. Namun ada otoritas yang aneh dalam cara Satrio berdiri. Arunika mengambil kunci mobil apartnya dari atas meja, lalu melemparkannya. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat, Satrio mengambil kunci itu dengan tanpa mengubah posisi berdirinya. Uji kemudi sekarang, antar saya ke proyek di Jakarta Utara 40 menit. Jika terlambat 1 menit saja, jangan harap kamu bisa menginjakkan kaki di gedung ini. Mereka turun ke basement dalam diam. Di balik kemudi, Satrio melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh sopir-sopir Arunika sebelumnya. Dia mengecek spion, dia mengatur posisi, tekanan ban, melalui sensor di dashboard, dan memastikan kabin berada di suhu 22 derajat Celcius, suhu yang sangat fleksibel, suhu yang sangat stabil untuk berkonsentrasi. Begitu mobil meluncur, Arunika bersiap untuk merasakan guncangan rem atau tarikan gas yang kasar seperti biasanya. Namun sesuatu terjadi sebaliknya. Mobil itu bergerak seolah mengapung di atas aspal. Satrio membelah kemacetan dengan perhitungan yang matematis. Dia tahu kapan harus berpindah jalur sebelum antrean mengular. Dan dia juga tahu jalan-jalan tikus yang bahkan tidak disarankan oleh aplikasi navigasi digital. Di sepanjang perjalanan, Satrio hanya diam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menjadi bayangan yang efisien. Arunika yang biasanya tegang memperhatikan jam tangan perlahan-lahan menyandarkan punggungnya. Perlahan-lahan menyandarkan punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan dia merasakan bisa bernafas lega di tengah hiruk pikuk Jakarta. Mereka sampai di lokasi proyek tepat 30 menit kemudian. 5 menit lebih awal 10 menit berarti ya. 10 menit lebih awal dari tenggat waktu yang sangat mustahil. Satrio turun. Memutari mobil dengan langkah tenang dan membukakan pintu untuk Arunika. Dia berdiri dengan tenang dan tangan yang tertaut di depan pintu, menunggu instruksi selanjutnya. Arunika menatap pria itu dengan kening berkerut. Siapa Anda sebenarnya, Satrio? Hanya seseorang yang ingin memastikan Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat, Bu. Apakah saya diterima? Arunika terdiam menatap mata tenang itu sekali lagi. Ada misteri yang tersimpan di sana. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan kemudi dan rute jalan. Namun untuk saat ini Arunika hanya membutuhkan ketenangan itu. Besok jam 6 pagi ke rumah saya. Jangan terlambat, ucap Arunika tegas. Meski dalam hatinya dia tahu bahwa pagi ini dialah yang baru saja menemukan sesuatu yang luar biasa di balik pintu kaca kantornya. Pukul 6 pagi di kediaman Arunika bukan sekedar angka di jam dinding, melainkan awal dari sebuah operasi militer yang presisi. Gerbang besi hitam tinggi di kawasan pemukiman elit itu terbuka otomatis. Menyambut sinar matahari yang masih malu-malu menyentuh pucuk pohon Kamboja di halaman. Arunika melangkah keluar dengan setelan kerja berwarna emerald yang tajam. Tas tangan kulit buaya di tangan kiri dan segelas kopi espresso di tangan kanan. Matanya tajam langsung tertuju pada area parkir. Di sana,
Mobil Alphard hitam miliknya sudah terpakai dengan sudut kemiringan yang sempurna. Kilap bodi mobil itu tampak lebih cemerlang dari biasanya, seolah-olah baru saja keluar dari salon kecantikan kendaraan. Memberikan kesan yang gagah sekaligus rendah hati. Ya. Aronika hanya mengangguk singkat, tanda tahu bahwa dia menerima kehadirannya. Saat pintu dibuka, aroma yang tercium dari dalam kabin bukan lagi bau pengharum ruangan jeruk murah yang sering dipakai Pak Diman. Aroma kayu cendana yang menenangkan bercampur dengan kesegaran mini yang halus. Di konsol tengah terdapat botol air mineral dengan label suhu yang menunjukkan kedinginan optimal, serta tablet kerja milik Aronika yang sudah tersambung dengan wifi mobil. Ke kantor pusat, Satrio. Saya ada rapat pagi ini, pukul 7. Ujar Aronika sambil membuka laptopnya. Baik, Bu. Jalur protokol sedang ada perbaikan jalan di kilometer 12. Saya akan mengambil rute alternatif melalui jalan layang untuk menghindari penumpukan. Jawab Satrio tanpa perlu diminta. Mobil mulai bergerak. Aronika bersiap untuk merasakan hentakan saat keluar dari tanjakan garasi. Namun Satrio mengendalikan pedal gas dengan kelembutan yang luar biasa. Mobil itu meluncur seperti perahu di atas air yang tenang. Aronika mencoba fokus pada laporan keuangan di layar laptopnya. Namun perhatiannya terus tertuju pada Satrio yang sedang bekerja. Satrio tidak memegang kemudi dengan tegang. Tangannya berada di posisi jam 10 dan jam 2 dengan santai namun waspada. Setiap perpindahan gigi dan pengereman dilakukan secara perhitungan yang membuat tubuh Aronika di kursi belakang tidak goyang sedikit pun. Ini bukan sekedar menyetir, tapi ini sebuah keahlian dan skill. Ini hanya sebuah koreografi. Di tengah perjalanan, sebuah panggilan masuk ke ponsel Aronika. Itu dari ibunya. Sebuah percakapan yang biasanya berakhir dengan perdebatan tentang kapan ia akan mencari pasangan hidup. Aronika menjawab dengan nada tinggi dan terlihat frustasi. Setelah menutup telepon, ia menghela napas panjang, memijat keningnya yang berdenyut. Tanpa suara, Satrio sedikit mengecilkan volume musik instrumental yang mengalun lirih di latar belakang. Ia menekan sebuah tombol di dashboard. Keluarlah seperti mesin pijat otomatis di bagian belakang ya, dengan tekanan yang sangat pas pada titik-titik ketegangan di belakang punggung Aronika. Maaf Bu, saya rasa Anda membutuhkan sedikit relaksasi sebelum menghadapi rapat besar. Ucap Satrio melalui kaca spion tengah. Matanya bertemu dengan mata Aronika sekejap. Ya mungkin melirik ya. Dan ada pengertian yang tak terucapkan di sana. Aronika tertegun kan. Ia ingin memprotes karena Satrio bertindak terlalu jauh melampaui petugasnya. Namun rasa nyaman yang menjalar di seluruh punggungnya membuat kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia menyadarkan kepala menatap profil samping Satrio dari belakang. Ya mungkin melirik gitu ya, dari belakang ke depan. Dari serahang pria itu tegas dan cara ia menatap jalanan menunjukkan fokus yang absolut. Tapi tetap tenang ya. Ada sesuatu yang sangat profesional, namun sekaligus sangat manusiawi pada diri manusia. Pada diri Satrio. Ya kan? Aronika udah mulai kepo ini, sebenarnya dia siapa ya? Siapa sosok misterius yang berada di balik kemudi sopirnya? Oke, lanjut ya. Dari mana Anda belajar melakukan semua ini, Satrio? Anda tidak seperti sopir-sopir yang pernah saya temui. Tanya Aronika akhirnya. Rasa penasaran mulai mengalahkan egonya. Satrio tetap tenang, tetap menatap lurus ke depan, jemarinya mengetuk kemudi dengan irama yang tenang dan sangat. Detail adalah kunci dari segala sesuatu, Bu. Baik itu membangun sebuah gedung atau sekedar mengantar seseorang. Jika kita peduli pada hal-hal kecil, hal-hal besar akan terjaga dengan sendirinya. Jawaban itu bukan jawaban dari seorang supir lulusan sekolah mengemudi biasa. Kalimat itu mengandung filosofi seorang arsitek atau pemikir besar. Aronika menyipitkan mata, mencoba membaca pria di balik kemudi itu. Namun Satrio tetap menjadi sebuah teka-teki yang terbungkus rapi dalam seragam hitamnya. Masih menjadi sebuah misteri. Siapa dia? Sosok misterius yang sangat tenang. Ketika mobil berhenti dengan halus, tepat di depan lobi kantor Veda Group, jarum jam menunjukkan pukul 6:45. Satrio turun dan membukakan pintu. Yep.
Rapat Anda akan berjalan lancar, Bu. Espresso Anda tadi masih tersisa setengah. Saya sudah menyiapkan termos kecil di dalam tas kerja Anda agar tetap hangat sampai di meja. Ucap Satrio sebelum berpamitan. Arunika berdiri di mobil, menatap mobilnya yang perlahan jauh menuju basement. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kontrol atas hidupnya tidak hanya berada di tangannya sendiri, tetapi juga pada pria misterius yang baru saja ia pekerjakan. Babak baru dalam hidupnya pun telah dimulai, dan ia tidak tahu apakah ia harus merasa tenang atau justru waspada. Hujan badai pertama di bulan November menghantamkan Jakarta dengan amukan yang tidak terduga. Di dalam kabin apart yang kedap suara rintik hujan hanya terdengar seperti bisikan halus. Namun di luar sana dunia tampak kacau. Cahaya lampu rem mobil yang merah terpantul di aspal basah, menciptakan labirin cahaya yang membingungkan. Arunika duduk di kursi belakang, namun pikirannya tidak tenang. Pikirannya sedang tidak berada di jalanan. Dia baru saja keluar dari rapat Dewan Direksi yang berakhir dengan ketegangan tinggi mengenai penurunan saham perusahaan. Arunika menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi yang empuk, memejamkan matanya rapat-rapat. Kelelahan yang ia rasakan bukan lagi sekedar fisik, melainkan juga kelelahan mental yang menggerogoti pertahanannya. Selama bertahun-tahun ia telah membangun citra sebagai wanita besi yang tak tergoyahkan. Namun malam ini perisai itu seperti sangat berat. Kita akan terjebak di sini cukup lama, Bu. Suara Satrio memecahkan keheningan dengan kelembutan yang pas. Ada genangan air cukup tinggi di depan Mall Jakarta. Saya akan mencari celah untuk berbalik arah, tapi mungkin akan memakan waktu. Arunika hanya bergumam tidak jelas. Ia menarik nafas panjang dan entah mengapa pertahanannya beruntuh begitu saja. Kadang saya bertanya-tanya, Satrio, apakah semua ini sepadan? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, spontan dan tanpa filter. Arunika segera menyesalinya. Tidak seharusnya seorang CEO mengeluh pada sopirnya. Namun, Satrio menanggapi dan dengan herannya atau simpati yang berlebihan. Ia hanya melirik sebuah spion tengah, memastikan Arunika dalam keadaan aman sebelum menjawab. Setiap beban memiliki beratnya masing-masing, Bu. Orang hanya melihat puncak gunung yang megah, tanpa tahu betapa banyak retaka di dasarnya akibat tekanan. Ujar Satrio tenang. Ia memutar kemudi dengan gerakan halus, membawa mobil masuk ke sebuah jalan samping yang lebih sepi namun rimbun dengan pepohonan. Retakan. Ulang Arunika ketir. Tepat sekali. Saya merasa seperti sebuah bangunan tua yang dipaksa tampak baru setiap harinya. Namun semua orang menuntut jawaban, menuntut keuntungan, dan menuntut kesempurnaan. Dan saya hanya ingin berhenti sejenak. Satrio mematikan radio yang tadinya memutar berita bisnis, menggantinya dengan keheningan yang nyaman. Ia memarkir mobil di bawah naungan pohon terembesi besar. Berhenti sejenak bukan berarti kalah, Bu. Bahkan mesin paling canggih pun butuh waktu untuk mendinginkan suhu. Jika Anda terus dipaksa berjalan dalam kondisi panas, Anda akan hancur sebelum sampai ke tujuan. Arunika menatap punggung pria itu. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dari keberadaan Satrio. Di tengah hujan yang selalu menuntutnya untuk bergerak cepat, Satrio adalah satu-satunya orang yang memberinya izin untuk diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Satrio sebagai sopir, melainkan sebagai seorang manusia yang memiliki kedalaman pemikiran yang luar biasa. Anda selalu punya cara untuk mengatakan hal yang benar, Satrio. Siapakah sebenarnya Anda? Mengapa seorang dengan pemikiran seperti Anda memilih untuk berada di balik kemudi ini? Satrio terdiam sejenak, ya. Jemarinya mengusap lingkar kemudi dengan refleks. Mungkin karena di sini saya bisa melihat dunia tanpa harus menjadi bagian dari kegilaannya. Di kursi kemudi, tanggung jawab saya jelas menjaga keselamatan penumpang saya. Itu jauh lebih sederhana dari mencoba menyelamatkan dunia yang tidak ingin diselamatkan. Arunika terenyuh mendengar sebuah kalimat tersebut, ya. Ada nada melankolis yang tersembunyi di balik ketenangan suara Satrio. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya saja yang memiliki beban.
Satrio pun tampak seperti seseorang yang membawa sebuah rahasia besar yang ingin ia simpan rapat di balik seragam hitamnya. Malam itu di dalam kabin mobil yang remang-remang, jarak antara majikan dan bawahan seolah menguap. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang sedang mencari ketenangan di tengah-tengah badai. Arunika tidak lagi merasa kesendirian. Ia merasa dipahami tanpa perlu banyak menjelaskan. Terima kasih Satrio untuk malam ini dan untuk keheningannya. Ucap Arunika lirih sebelum ia perlahan tertidur. Kelelahan akhirnya menang atas kecemasannya. Satrio menatap pantulan wajah Arunika di spion tengah. Melirik ke belakang, wajah yang biasanya keras dan penuh otoritas itu kini tampak rapuh dan polos dalam tidurnya. Ia menyelimuti kaki Arunika dengan jas cadangan yang selalu ia siapkan. Lalu kembali menatap rintik hujan di kaca depan. Ia tahu tugasnya bukan lagi sekedar mengemudi, melainkan menjadi jangkar bagi wanita yang sedang terombang-ambing di tengah samudera. Di tengah samudera tanggung jawabnya sendiri. Pagi itu, atmosfer dalam kabin mobil terasa berbeda. Setelah momen rapuh di bawah guyuran hujan malam sebelumnya, ada kekacauan halus yang menggantung di antara mereka. Arunika berusaha kembali ke setelan pabriknya. Dingin, profesionalis, elegan, dan tak tersentuh. Namun matanya tidak bisa berhenti melirik ke arah kursi penumpang. Matanya tidak bisa berhenti melirik ke arah kursi pengemudi. Ia merasa seperti seorang detektif yang baru saja menemukan potongan teka-teki. Namun ia tak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Kesempatan itu datang saat mereka terjebak dalam kemacetan statis di kawasan Sudirman. Sebuah truk besar mogok di depan mereka, mengunci arus lalu lintas hingga tak bergeming. Arunika yang biasanya akan meledak marah karena jadwalnya terganggu, kali ini hanya diam. Memperhatikan Satrio yang tampak tenang, meski tangannya sekali mengemudi, dan terkadang mengantuk kemudi juga. Mengikuti irama pria itu yang hanya dia sendiri yang tahu. Satrio, bisa ambilkan map di kantong kursi depan? Tanya Arunika, sebenarnya hanya alasan untuk mengalihkan pembicaraan. Saat Satrio bergerak mengambil map tersebut, sebuah buku saku kecil bersampul kulit tua merosot dari saku pintu pengemudi dan jatuh di lantai kabin belakang. Tepat di bawah kaki Arunika, Satrio hendak meraihnya, namun sebuah panggilan masuk di ponsel dashboard memaksanya untuk fokus pada navigasi sejenak. Arunika memungut buku itu. Ia tahu itu tidak sopan, namun rasa penasarannya sudah mencapai titik didih. Buku itu terbuka secara tidak sengaja. Di dalamnya bukan berisi daftar pengeluaran bensin atau rute jalan, melainkan sketsa-sketsa tangan yang luar biasa rumit. Gambar-gambar perspektif bangunan dengan detail arsitektur yang sangat teknis. Catatan dalam bahasa Jerman yang rapi dan beberapa catatan dan juga coretan rumus matematik di pinggir halaman. Di salah satu halaman terdapat sebuah sketsa gedung opera yang sangat mirip dengan proyek Landmark di Hamburg. Namun dengan sentuhan visual yang jauh lebih futuristik. Di bawah tertulis sebuah inisial SEM. SEM. Itu hanya coretan pengisi waktu luang, Bu. Mungkin suaranya terdengar seperti lebih berat dari biasanya. Arunika mendongak, mendapati mata Satrio sedang menatapnya melalui spion tengah. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya sebuah ketenangan yang dipaksakan. Arunika menutup buku itu dengan perlahan, namun jantungnya berdegup dengan kencang. Kenapa ada sketsa? Coretan. Sketsa. Satrio, ini adalah karya seorang profesional. Bahasa Jerman di catatan ini sangat teknis. Anda tidak belajar ini di sekolah mengemudi. Sesar Arunika. Suaranya naik 1 oktav. Dan sketsa ini menyerupai gaya desain Elang Mahaprana. Desainer konsep yang memenangkan penghargaan internasional tahun lalu. Lalu tiba-tiba menghilang. SIM Satrio Elang Mahaprana. Apakah itu Anda? Satrio menarik napas panjang. Lalu perlahan menghembuskan nafasnya dengan berat. Ia tidak membantah, tapi juga tidak menjawab. Dia juga tidak membenarkan. Ia memutar kemudi saat jalur sedikit terbuka.
membawa mobil menepi ke bahu jalan yang lebih tenang di bawah jembatan layang. Kadang seseorang hanya ingin menjadi tidak terlihat, Bu. Jawab Satrio lirih. Di dunia di atas sana terlalu bising. Setiap garis yang saya gambar selalu diperdebatkan oleh para pemegang saham. Setiap konsep yang saya buat harus tunduk pada ego para pemilik modal. Di sini, di balik kemudi ini, hidup saya hanya tentang titik A ke titik B. Tidak ada ekspektasi dan tidak ada tekanan untuk menjadi luar biasa. Arunika terpaku. Ia menatap buku saku di tangannya. Ia menatap pria di depannya. Ia menjadi bodoh karena selama ini menganggap Satrio hanyalah seorang sopir yang beruntung memiliki etos kerja yang baik. Ternyata ia sedang disopir oleh seorang jenius yang sedang melarikan diri dari pekerjaannya. Dan melarikan diri dari masa kejayaannya pula. Tapi ini pemborosan talenta, Satrio. Dunia kerja sedang mencari Anda. Perusahaan-perusahaan besar rela membayar jutaan dolar hanya untuk satu coretan dari tangan Anda. Ujar Arunika. Suaranya bergetar antara kekaguman dan kemarahan. Satrio menoleh ke belakang, memberikan senyuman paling tulus yang pernah Arunika lihat. Uang dan ketenangan tidak bisa membeli ketenangan. Ketenangan pikiran saya yang saya dapatkan saat mengantar Anda pulang tadi malam. Bagi saya, kesederhanaan ini adalah sebuah kemewahan yang sebenarnya. Arunika terdiam seribu bahasa. Ia merasa kecil di hadapan filosofis hidup Satrio. Di saat ia berjuang mati-matian untuk mempertahankan tahta dan statusnya pria, di hadapannya justru melepaskan segalanya demi mewujudkan jati diri. Saya tidak akan membongkar rahasia Anda. Bisik Arunika akhirnya mengembalikan buku itu ke tangan Satrio. Tapi tolong, jangan berhenti menjadi sopir saya. Setidaknya sampai saya belajar bagaimana caranya menjadi setenang Anda. Satrio menerima buku itu. Jemarinya sempat bersentuhan dengan jemari-jemari Arunika yang kecil, lentik selama sepersekian detik. Sebuah sentuhan yang mengirimkan gelombang aneh ke seluruh tubuh Arunika. Selama Anda membutuhkan saya akan tetap di sini, Bu. Janji Satrio. Mobil kembali meluncur ke tengah hiruk pikuk Jakarta. Rahasia itu menjadi milik mereka berdua. Sebuah ikatan baru yang lebih kuat dari sekedar kontrak kerja. Arunika kembali menyadarkan kepalanya. Namun kali ini dengan senyum kecil di bibirnya. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya memperkerjakan seorang supir, tapi ia telah menemukan sebuah permata yang tersembunyi di balik debu jalanan ibu kota. Pagi itu di sebuah lobi Veda Group tampak seperti sarang lebah yang terusik. Sebuah delegasi konsorium internasional dari 4 benua dijadwalkan tiba untuk meninjau kelayakan proyek Smart City di pesisir Surabaya. Bagi Arunika, ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Jika kesempatan ini gagal, Veda Group bukan hanya akan kehilangan investasi triliunan rupiah, tetapi juga kredibilitas yang telah dibangun kakeknya selama berdekade-dekade. Arunika melangkah keluar dari lift dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tegang, jemarinya tak henti menggeser layar tablet. Di belakangnya, Maya tampak pucat. Bu, ada kabar buruk. Tim penerjemah kita terjebak kecelakaan beruntun di tol. Mereka tidak akan sampai dalam waktu 2 jam. Sedangkan delegasi dari Jerman dan Jepang sudah dalam perjalanan dari bandara. Arunika berhenti mendadak, membuat Maya hampir menabrak punggungnya. Apa? Kita punya tamu dari 5 negara berbeda hari ini, Maya. Bagaimana mungkin kita menerima mereka tanpa komunikasi yang presisi? Satu kesalahan teknis saja, istilah teknis bisa membatalkan seluruh kontrak. Di tengah kepanikan itu, Satrio muncul dari area parkir eksekutif. Dia baru saja selesai memastikan mobil dalam keadaan prima untuk menjemput para tamu. Ia menangkap gurat keputusasaan di wajah majikannya. Tanpa diminta, ia mendekat dengan langkahnya yang tenang. Langkah yang kini terasa seperti jangkar bagi kapal Arunika yang sedang dihantam badai. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanya Satrio pelan. Semuanya kacau, Satrio. Desis Arunika. Suaranya bergetar karena emosi. Tim penerjemah absen. Saya harus menghadapi investor dari Jerman, Mandarin, Arab.
secara bersamaan. Ini gimana? Ini bencana. Satrio terdiam sejenak, menatap kerumunan staf yang panik. Jika Anda mengizinkan, saya bisa mendampingi Anda sebagai asisten sementara untuk menyambut mereka di mobil dan ruang tunggu. Aronika menatap sekilas Satrio. Ia teringat buku penuh catatan bahasa Jerman itu. Anda yakin Anda bisa? Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Keajaiban dimulai saat mobil pertama tiba. Seorang investor dari Jerman keluar dengan wajah baku yang sangat formal. Sebelum Aronika sempat membuka mulut dengan bahasa Inggrisnya yang kaku karena gugup, Satrio melangkah maju. Ia membungkuk hormat dan derajat kemiringan yang sempurna dan menyapa dalam bahasa Jerman yang sangat fasih, bahkan dengan dialek Bavaria yang sopan. Dalam arti, selamat pagi Bapak Ibu, Guten Morgen, meine Damen und Herren, Bapak dan Ibu ya. Willkommen bei Felder Group ya. Selamat datang di Felder Group. Merupakan kehormatan bagi kami bisa menerima Anda di sini. Pria Jerman itu tertegun, lalu tersenyum lebar dan membalas dengan antusiasme yang jarang diperlihatkan. Aronika hanya bisa mengejapkan mata. Namun kejutan itu baru permulaan. Saat rombongan dari Jepang tiba, Satrio beralih ke bahasa Jepang yang formal. Keigo yang sangat santun membuat para tamu dari Tokyo merasa sangat dihargai. Kemudian saat delegasi dari Dubai mengeluhkan cuaca Jakarta yang lembab dalam bahasa Arab, Satrio menanggapi dengan doa dan keramahan khas Timur Tengah menggunakan intonasi yang sangat alami. Sangat alami seolah ia menghabiskan separuh hidupnya di gurun pasir. Selama perjalanan singkat dari bandara menuju kantor, kabin mobil berubah menjadi ruang diplomasi global. Satrio tidak hanya menerjemahkan kata-kata, ia menerjemahkan budaya, etika, dan emosi. Ia berbicara dalam bahasa Mandarin dengan investor dari Shanghai tentang filosofi ruang, lalu ia beralih ke bahasa Prancis yang sangat melankolis saat berbicara dengan arsitek lanskap dari Paris. Totalnya ada 10 bahasa yang ia gunakan secara bergantian, tanpa sekalipun ia tersedak ataupun ragu. Aronika duduk di kursi belakang, terpaku. Ia melihat pria yang selama ini hanya membukakan pintu untuknya, kini menjadi jembatan bagi masa depan dan perusahaannya. Kekaguman yang ia rasakan mulai bercampur dengan rasa tak karuan di dadanya. Siapa sebenarnya Satrio? Tapi kayaknya udah kenal tuh, ya kan? Manusia macam apa yang bisa menguasai 10 bahasa asing dengan detail teknik yang sangat tinggi namun memilih untuk tidur di mes sopir yang sempit. Saat delegasi sedang menikmati jamuan teh di ruang tunggu, Aronika menarik Satrio ke sebuah sudut yang sepi. 10 bahasa Satrio? Anda bercanda? Bisik Aronika. Suaranya antara marah dan kagum. Tadi itu bukan sekedar kemampuan bahasa. Anda mengerti istilah hukum arsitektur dalam bahasa Italia dan Spanyol. Anda hampir membuat saya terlihat seperti orang asing di perusahaan saya sendiri. Satrio menatap lantai, senyum tipis kembali muncul. Bahasa adalah jendela untuk memahami manusia, Bu. Saat saya bekerja di firma internasional dulu, menguasai bahasa merupakan salah satu cara tercepat untuk memenangkan kepercayaan. Saya meminta maaf jika saya terlalu menonjol. Terlalu menonjol? Aronika mendengus. Namun matanya berkaca-kaca. Anda baru saja menyelamatkan muka Felder Group. Anda bukan hanya sekedar sopir gitu mungkin ya. Anda adalah, saya bahkan tidak tahu harus menyebut Anda apa. Cukup panggil saya Satrio saja, Bu. Jawabnya lembut. Sopir Anda yang sedang menikmati jeda dari dunia. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan kesan yang sangat luar biasa positif, Aronika meminta Satrio untuk tidak langsung pulang. Mereka berdiri di balkon kantor yang menghadap lampu-lampu kota. Jarak di antara mereka kini terasa berbeda. Bukan lagi antara majikan dan buruh, melainkan antara dua manusia yang saling menyimpan rahasia, misteri, dan rasa hormat yang mendalam. Aronika menyadari satu hal, ia tidak hanya membutuhkan Satrio untuk menyetir mobilnya. Ia membutuhkan pria ini untuk mengemudikan kembali gairahnya yang sempat padam terhadap mimpinya sendiri. Malam telah larut ketika Alphard hitam itu meluncur membalas sungainya jalanan Jakarta yang baru saja diguyur sisa hujan semalam. Di dalam kabin suasananya terasa mencekam. Namun bukan karena ancaman dari luar. Keheningan itu bersumber dari ketegangan antara dua insan manusia yang berada di dalamnya. Aronika tidak lagi menatap layar tabletnya. Matanya terpaku pada punggung Satrio.
berusaha menembus lapisan seragam hitam yang ia kenakan, yang selama ini menyembunyikan identitas luar biasa dari pria itu. Kejadian dengan delegasi internasional telah merubah segalanya. Bagi Arunika, kecurigaan bukan lagi sekedar spekulasi. Itu adalah kepastian yang menuntut pengakuan. Tepi jalan, Satrio. Berhenti di depan taman itu. Perintah Arunika. Suaranya tidak meledak namun tidak mengandung otoritas yang tidak menerima bantahan. Satrio menuruti perintah itu tanpa sepatah kata pun. Ia memarkirkan mobilnya di bawah lampu jalanan yang temaram di pinggir sebuah taman kota yang sepi. Mesin mobil masih tetap menyala, menyisakan suara dengung halus yang mengisi ruang di antara mereka. Satrio turun, hendak membukakan pintu untuk Arunika seperti biasa, namun Arunika sudah lebih dulu keluar. Mereka berdiri di trotoar, dipisahkan oleh kap mobil yang dingin. Angin malam memainkan ujung rambut Arunika yang terlepas dari sanggulnya. Berhenti bersandiwara, Satrio. Atau seharusnya aku memanggilmu elang? Tanya Arunika langsung ke inti masalah. Ia mengeluarkan ponselnya menunjukkan sebuah artikel dari majalah arsitektur bergengsi Eropa yang ia temukan saat jam makan siang tadi. Di sana terdapat foto seorang pria yang berdiri di depan sebuah instalasi megah di Berlin. Meski wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan dan kacamata hitam, garis rahang dan cara berdirinya identik dengan pria yang berdiri di hadapannya. Satrio terdiam cukup lama, ia menatap lampu jalanan dan... dia menatap lampu jalanan yang dikerubuni laron, ya. Lalu menghela napas sepanjang jalan. Sebuah helaan napas yang terdengar seperti beban bertonton yang akhirnya dilepaskan. Artikel itu diambil 3 tahun lalu. Ucap Satrio akhirnya. Suaranya tidak lagi menggunakan nada formal seorang sopir. Nada suaranya kini lebih berat, lebih berwibawa, dan penuh dengan keletihan yang mendalam. Nama itu elang. Adalah seorang yang sudah lama ingin saya kubur. Mengapa? Desak Arunika, melangkah mendekat. Dunia memujamu, kau adalah jenius di balik desain-desain yang dianggap mustahil. Kau memiliki segalanya, uang, reputasi, pengaruh. Mengapa kau memilih untuk memakai seragam ini dan membukakan pintu mobil untuk setiap pagi? Satrio menoleh, menatap langsung ke mata Arunika. Untuk pertama kalinya Arunika melihat kerapuhan yang menyata di balik ketenangan pria itu. Karena di puncak sana, saya kehilangan diri saya sendiri. Arun. Sebut nama tanpa gelar itu membuat jantung Arunika berdegup kencang. Setiap proyek yang saya tangani menjadi medan perang ego penguasa. Saya melihat bagaimana desain saya digunakan untuk menggusur pemukiman warga miskin demi ambisi korporat. Saya melihat rekan-rekan saya saling sikut demi nama di atas kertas. Suatu malam saya berdiri di balkon kantor saya di London. Dan saya menyadari bahwa saya tidak lagi mengenali tangan yang menggambar sketsa itu. Satrio mengambil jeda, suaranya sedikit bergetar. Saya merasa kosong. Saya hanya ingin menjadi seseorang biasa. Seorang yang tidak perlu memikul beban ekspektasi dunia. Menjadi sopir Anda, bagi saya adalah sebuah kemewahan. Di sini tanggung jawab saya sederhana dan nyata. Saya mengantar Anda, saya menjaga Anda, dan untuk sementara waktu saya tidak perlu menjadi elang yang harus selalu sempurna. Arunika terpaku, amarahnya yang semula berkobar karena merasa dibohongi perlahan-lahan pun diam, padam, digantikan oleh rasa empati yang sangat sesak. Ia melihat cerminan dirinya sendiri pada diri Satrio, seseorang pemimpin yang lelah dengan tuntutan dunia, yang merindukan makna di balik rutinitas yang menjemukan. Jadi kamu menganggap bekerja untukku sebagai pelarian? Tanya Arunika lirih. Awalnya iya. Jawab Satrio. Melangkah mendekat hingga hanya tersisa jarak 1 meter di antara mereka. Tapi saya salah. Bekerja untuk Anda justru membuat saya melihat sesuatu yang berbeda. Saya melihat seorang wanita yang berjuang keras mempertahankan integritas perusahaannya di tengah serigala-serigala korporat. Saya melihat keberanian yang selama ini saya lupakan. Menjadi sopir Anda bukan lagi sekedar pelarian, Aruni. Itu menjadi cara saya menemukan kembali alasan mengapa saya dulu suka berkarya. Arunika merasakan matanya memanas di bawah lampu jalanan yang redup temaram di pinggir jalanan Jakarta yang tak pernah tidur.
Dua orang asing ini akhirnya benar-benar saling memahami dan saling melihat. Topeng itu retak, dan di balik topeng itu ada dua jiwa yang lelah namun saling menemukan tempat bersandar. Aku tidak bisa memintamu terus menjadi sopirku jika aku tahu siapa kau sebenarnya, Satrio. Bisik Arunika. Biarkan saya tetap di sini. Jawab Satrio dengan nada memohon. Biarkan saya di sini. Balas Satrio dengan nada memohon yang halus. Bukan sebagai elang sang arsitek, tetapi sebagai Satrio, setidaknya sampai badai di perusahaan Anda mereda. Biarkan saya membantu Anda. Biarkan saya di sini. Balas Satrio dengan nada memohon yang halus. Bukan sebagai elang sang arsitek, tapi sebagai Satrio. Setidaknya sampai badai di perusahaan Anda mereda. Biarkan saya membantu Anda dengan cara yang saya bisa tanpa perlu ada orang lain yang tahu siapa saya. Arunika menatap pria itu lama sekali, mencari keraguan dalam matanya. Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan yang murni. Ia mengangguk perlahan sebuah kesepakatan bisu telah terjalin malam itu. Saat mereka kembali masuk ke dalam mobil, suasananya tidak lagi mencekam. Rahasia itu terungkap dan meski status mereka di atas kertas masih sama, segalanya telah berubah selamanya. Pagi itu, di atas langit Jakarta, tidak memberikan filsafat apapun selain warna abu-abu yang menjemukan. Namun di dalam kantor pusat Veda Group, sebuah badai besar baru saja terjadi. Tepat mendarat di atas meja kerja Arunika. Laporan dari tim pengawas lapangan di Surabaya masuk dengan status darurat. Struktur proyek utama Smart City yang sedang dibangun dinyatakan cacat oleh konsorium investor. Bukan karena kesalahan konstruksi, melainkan sebuah sabotase teknis pada cetak biru digital yang dikelola oleh mitra vendor mereka. Arunika berdiri di tengah ruang rapat yang kacau. Para direktur saling melempar telunjuk, dan Maya terus-menerus menerima panggilan dari media yang mulai mencium bau kegagalan. Ini mustahil, seru Arunika sambil membanting dokumen di mejanya. Desain itu sudah melewati 3 tahap audit, bagaimana bisa sekarang? Mereka bilang fondasi sayap utara tidak akan kuat menahan beban angin. Vendor kita, mitra arsitek, baru saja menyatakan bangkrut dan menghilang, Bu. Jawab kepala teknis dengan suara gemetar. Mereka meninggalkan kita dengan desain yang setengah matang dan penuh lubang logika. Investor mengancam akan menarik seluruh pendanaan dalam 48 jam jika kita tidak bisa memberikan revisi struktur yang masuk akal. 48 jam itu adalah hukuman mati bagi Veda Group. Arunika melangkah keluar dari ruang rapat dengan kepala yang terasa seperti akan pecah. Ia butuh udara, ia butuh ruang dan secara instingtif melangkah menuju area parkir basement, tempat di mana satu-satunya ketenangan dalam hidupnya berada. Satrio sedang berdiri di samping mobil, baru saja selesai membersihkan kaca jendela. Ia langsung menyadari ada yang tidak beres hanya dengan melihat cara Arunika berjalan. Tanpa kata, ia membukakan pintu, namun Arunika tidak masuk ke kursi belakang. Ia bersandar di bodi mobil, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Perusahaan ini, perusahaan ini akan hancur, Satrio. Bisik Arunika, suaranya pecah. Ayahku membangun ini dari nol, dan aku akan menjadi seorang yang menghancurkannya dalam waktu 1 malam karena kecerobohan memilih mitra. Satrio diam sejenak, memberikan ruang bagi emosi Arunika untuk meluap. Kemudian, dengan suara yang sangat rendah namun penuh otoritas ia bertanya, boleh saya melihat masalahnya, Bu? Arunika mendongak, matanya merah. Ia teringat siapa pria yang berdiri di depannya. Ia segera berlari kembali ke atas mengambil tabletnya dan kembali ke basement. Di dalam mobil kabin yang tertutup, di tengah keheningan basement yang dingin, Arunika menunjukkan skema struktur yang menjadi sumber bencana itu. Satrio menatap layar tablet itu selama beberapa menit tanpa berkedip. Jari-jarinya bergerak cepat, memperbesar detail sambungan baja dan distribusi beban pada kolom utama. Garis wajahnya yang biasanya santai kini memegang tablet itu dengan raut wajah yang tegang. Matanya memancarkan sinar intelektual yang tajam, sinar milik sang jenius Elang Mahaprana.
Ini bukan kesalahan biasa, Aroni. Ini adalah jebakan arsitektural, ucap Satrio dingin. Mereka sengaja menggunakan perhitungan beban yang salah pada titik krusial ini agar gedung ini terlihat stabil di atas kertas, tapi akan rata secara struktural saat mencapai lantai 20. Ini sabotase yang sangat rapi. Bisakah diperbaiki? Satrio tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah buku sketsa dari laci dashboard dan mulai memboroskan pensil dengan kecepatan yang luar biasa. Ia tidak hanya menggambar, ia sedang melakukan kalkulasi fisika rumit di luar kepala. Kita tidak bisa hanya memperbaiki. Kita harus mengubah konsep distribusinya secara total. Satrio menjelaskan sambil menunjukkan sketsa barunya. Jika kita mengubah titik tumpu beban ke bagian ini dengan sistem outrigger yang terintegrasi dengan estetika fasad, kita bisa menyelamatkan struktur ini tanpa harus merombak apa yang sudah dibangun. Aronika menatap sketsa itu. Meski ia bukan arsitek murni, tapi ia tahu bahwa yang digambar Satrio adalah sebuah keajaiban teknis. Desain itu tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi justru membuat bangunan itu tampak lebih ikonik dan efisien. Satrio, ini brilian. Tapi aku tidak bisa membawa sketsa dari seorang sopir ke dewan direksi dan investor internasional. Mereka akan menertawakanku. Satrio menatap mata Aronika dengan dalam. Anda tidak akan membawa sketsa dari seorang sopir. Anda akan membawa solusi dari konsultan anonim yang Anda temukan secara mendadak. Gunakan nama saya jika perlu, atau gunakan nama apapun. Yang penting saat ini adalah menyelamatkan Veda Group. Kau akan melakukannya? Kau akan menggambar ulang seluruh revisi ini? Tanya Aronika ya. Saya akan mengerjakannya malam ini. Di dalam mobil ini jika perlu. Jawab Satrio tegas. Tapi ada satu syarat, Aruni. Apa? Setelah ini selesai, jangan pernah menganggap diri Anda gagal. Anda tidak jatuh karena lemah. Anda hanya sedang dikepung oleh orang-orang licik. Dan selama saya masih memegang kemudi untuk Anda, saya tidak akan membiarkan kapal ini karam. Aronika merasakan kehangatan yang luar biasa menjalar di dadanya, mengalahkan rasa dingin yang tadi menghempitnya. Di tengah badai yang paling dahsyat dalam karirnya, ia menyadari kembali bahwa ia tidak hanya memiliki seorang supir, tapi seseorang jenius yang berada di sisinya. Ia memiliki seorang pelindung, ia memiliki seorang tameng. Malam itu lampu di dalam kabin Alphard hitam itu tetap menyala hingga fajar menyingsing. Di bawah temaram lampu kabin, tangan sang maestro yang sempat pensiun kembali menari di atas kertas, menciptakan garis-garis yang akan menjadi penyelamat bagi wanita yang kini tertidur lelap di kursi belakang. Kelelahan namun merasa aman. Pagi itu, gedung pusat Veda Group terasa seperti medan perang yang sunyi. Ketegangan menggantung di udara seberat awan mendung yang menyelimuti Jakarta. Di ruang rapat utama, meja panjang berbahan kaca hitam itu dikelilingi oleh pria dan wanita berjas rapi. Dengan wajah tanpa ekspresi, para investor dan konsorsium internasional yang memegang kendali atas napas perusahaan Aronika. Di depan mereka, layar proyek menampilkan diagram struktural yang memerah. Tanda kegagalan yang tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Dear, jemarinya bergetar saat memegang tabung berisi gulungan desain yang baru saja selesai dikerjakan Satrio beberapa jam lalu. Ia merasa seperti terbawa oleh bom waktu ya, atau mungkin sebuah mukjizat. Bu, mereka sudah menunggu. Suasananya sangat buruk. Bisik Maya dengan wajah pucat. Aronika menarik nafas dalam-dalam, berusaha memanggil kembali sisa-sisa keberaniannya. Ia teringat kata-kata Satrio di basement tadi. Jangan pernah menganggap diri Anda gagal. Ia melirik keluar jendela ke arah area parkir di mana mobilnya berada. Ia tahu di balik kemudi itu Satrio sedang menunggunya. Bahkan bukan hanya sekedar menunggu sebagai supir, tapi sebagai kekuatan tak kasat mata yang menopang punggungnya. Aronika melangkah masuk. Keheningan yang menyambutnya merasa tercekik. 20 menit, Nyonya Harunisa, ucap Mr. Henderson, perwakilan investor utama dari London, sambil mengetuk jam tangannya. 20 menit bagi Anda untuk membuktikan bahwa Veda Group bukan sebuah kapal karam yang akan menelan investasi kami.
Jika tidak, surat penarikan modal sudah saya siap tanda tangani. Tanpa banyak bicara, Anunika memasang desain hasil revisi Satrio ke dalam sistem proyeksi. Saat lembar digital pertama muncul, ruangan yang tadinya penuh dengan gumaman skeptis tiba-tiba senyap. Bukan sekedar perbaikan struktural yang ditampilkan di sana, melainkan sebuah rekayasa ulang yang revolusioner seperti itulah ya. Desain itu menggunakan sistem core and outrigger yang terintegrasi dengan estetika fasad bangunan. Bangunan beban gravitasi menjadi elemen dekoratif yang megah. Itu adalah solusi yang melampaui logika arsitek biasa. Itu adalah sentuhan seorang maestro. Siapa yang menggambar ini? Tanya seorang arsitek senior dari pihak investor. Suaranya bergetar antara tidak percaya dan kagum. Ini bukan gaya mitra arsitek. Ini adalah bahasa visual yang sangat spesifik. Hanya ada segelintir orang yang di dunia yang memiliki kepahaman distribusi beban seberani ini. Arunika menelan ludah. Ia ingat janji setianya pada Satrio. Kami bekerja sama dengan konsultan independen tingkat tinggi secara rahasia. Seseorang yang hanya ingin dikenal sebagai elang. Dia tidak menemukan lubang sabotase itu dan menutupnya dengan struktur baru ini. Kasakusuk mulai memenuhi ruangan. Mr. Henderson berdiri, berjalan mendekati layar, meneliti setiap koordinat dan rumus fisika yang tertera di sana. Struktur ini, jika ini bisa diimplementasikan, bangunan ini tidak hanya akan aman, tapi akan menjadi standar baru untuk gedung pencakar langit di Asia Tenggara. Selama 2 jam berikutnya, Arunika dihujani pertanyaan teknis yang sangat tajam. Namun berkat penjelasan mendalam yang diberikan Satrio semalam, ia mampu menjawab semua dengan presisi yang mengejutkan. Ia berbicara tentang aerodinamika, ketahanan seismik, ketahanan seismik dan efisiensi material dengan otoritas yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Di luar gedung, di dalam kabin mobil yang sunyi, Satrio duduk bersandar. Ia tidak menyalakan radio, ia hanya menatap pintu lobi, memperhatikan setiap orang yang keluar masuk. Meski wajahnya tampak tenang, jemarinya tak henti memutar kunci-kunci mobil. Ini adalah pertama kalinya karyanya dipertaruhkan tanpa namanya tersemat di sana. Namun ini adalah pertama kalinya karyanya terasa begitu berarti karena ia melakukannya untuk seseorang, bukan untuk sekedar reputasi. Pintu lobi akhirnya terbuka. Arunika muncul dengan langkah yang berbeda. Tidak ada lagi keterburuan yang panik. Ia berjalan dengan punggung tegak dan kepala terangkat. Di belakangnya Mr. Henderson dan para investor lainnya tampak berjabat dengan wajah yang lebih ceria. Arunika berjalan lurus menuju mobilnya. Satrio segera turun dan membukakan pintu. Saat pintu tertutup dan hanya mereka berdua yang berada di dalam kabin yang kedap suara, Arunika tidak langsung memberikan perintah jalan. Ia hanya duduk diam. Lalu perlahan bahunya mulai berguncang. Ia menangis, namun kali ini adalah tangisan kemenangan yang melegakan. Kita berhasil, Satrio, bisik Arunika di antara isaknya. Mereka setuju, pendanaan tetap berlanjut dan mereka bahkan ingin meningkatkan nilai investasinya karena desainmu. Satrio menatap wajah Arunika melalui spion tengah. Sebuah senyum lega yang sangat tulus terukir di wajahnya. Bukan karena desain saya, Aruni, tapi karena Anda yang berdiri di sana untuk mempertahankannya. Saya hanya memberikan alatnya. Andalah yang memenangkan peperangannya. Wala. Arunika menghapus air matanya, menatap punggung Satrio dengan pandangan yang kini penuh dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa terima kasih. Kau baru saja menyelamatkan ribuan karyawanku, keluargaku, bahkan harga diriku. Bagaimana aku bisa membalasnya? Satrio menghidupkan mesin, suaranya kembali tenang dan profesional. Cukup beritahu saya kemana tujuan kita selanjutnya, Bu. Saya masih sopir Anda, ingat. Jawabnya begitu. Arunika tersenyum di balik sisa air matanya. Ke tempat di mana tidak ada rapat, tidak ada investor, dan tidak ada rahasia. Bawa aku kemanapun kau ingin pergi, Satrio. Mobil itu meluncur meninggalkan gedung Vegda Group, membawa 2 jiwa yang baru saja melewati badai dahsyat mereka. Menuju sebuah cakrawala baru yang mulai terbuka. Kemenangan di ruang rapat tempo hari yang ternyata membawa konsekuensi yang tak terduga. Keberhasilan Veda Group lolos dari lubang jarum sabotase menjadi buah bibit di kalangan elit bisnis nasional. Desain ajaib yang menyelamatkan proyek Smart City itu mulai mengundang tanya para
Para pesaing bisnis Arunika, terutama mereka yang berharap melihat Veda Group runtuh, mulai mengendus adanya kekuatan asing di balik layar. Arunika duduk di kursi belakang menatap tabletnya yang kini dipenuhi dengan artikel spekulasi dari portal berita arsitektur dunia. Judul-judul seperti kembalinya sang maestro, benarkah Elang Mahaprana di balik proyek Veda Group, mulai bermunculan. Dunia mulai mencarimu, Satrio. Ucap Arunika lirih, suaranya mengandung kecemasan yang nyata. Satrio yang sedang membelah jalanan di sekitar area Menteng tetap tenang. Namun cengkramannya pada kemudi tampak sedikit lebih erat. Biarkan mereka mencari bayangan Aruni. Selama kita tidak memberikan informasi ataupun konfirmasi, semuanya itu hanya rumor. Jawabnya santai. Namun rumor memiliki cara sendiri untuk menjadi tajam. Sore itu saat mereka hendak meninggalkan sebuah pertemuan makan siang di sebuah hotel mewah, suasana menjadi berubah. Tiba-tiba, sekelompok wartawan dan fotografer sudah berderet, sudah berkerumun di depan pintu keluar. Cahaya lampu kilat kamera mulai menyambar-nyambar seperti peti di siang bolong. Bu Arunika, benarkah Anda menyembunyikan Elang Mahaprana sebagai konsultan? Siapakah sosok di balik revisi struktural? Arunika sebenarnya berusaha berjalan dengan tenang. Namun kerumunan itu semakin mendesak. Di tengah kekacauan itu, seorang fotografer dari media internasional tampaknya berusaha membidik wajah Satrio yang sedang berdiri di dekat pintu mobil. Satrio segera menggunakan kacamata hitamnya dan sedikit menunduk. Namun lensa kamera itu menembus wajahnya dan mengejarnya. Melihat Satrio yang terdesak, Arunika merasakan amarah sekaligus proteksi yang luar biasa bangkit dalam dirinya. Ia mempercepat langkahnya, masuk ke dalam mobil dan segera kembali memberi kode pada Satrio untuk berangkat. Mobil meluncur cepat, meninggalkan para pemburu berita yang masih berusaha mengejar. Maafkan aku, ucap Arunika setelah suasana di dalam kabin kembali sunyi. Aku seharusnya tidak membawamu ke tempat kekacauan seperti tadi. Mereka mulai mencurigai kamu. Kau yang terlalu sempurna untuk menjadi seorang supir, Satrio. Satrio menepi di sebuah jalan kecil yang rimbun dengan pepohonan. Ia melepas kacamata hitamnya, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Keamanan saya bukanlah masalah, Aruni. Yang saya takutkan adalah jika identitas saya terungkap. Orang-orang akan menganggap keberhasilan Veda Group hanya karena keajaiban dari orang luar, bukan karena kerja keras Anda dan tim Anda. Aku tidak peduli tentang itu, potong Arunika cepat. Ia berpindah ke kursi depan, duduk di samping Satrio. Sebuah batasan yang kini hanya semakin sering ia langgar. Aku tidak ingin kehilanganmu, Satrio. Jika mereka tahu siapa kau, firma-firma besar akan menyeretmu pergi dari sini. Dan aku tidak siap kembali ke dunia yang sepi tanpa keberadaanmu. Pertanyaan itu menggantung di udara, tulus dan penuh kerentanan. Satrio menoleh, menatap mata Arunika yang berkaca-kaca. Di sana tidak ada lagi CEO dengan wajah yang elegan, keras, dan sistematis. Yang ada hanyalah seorang wanita yang memohon pada pria yang dicintainya untuk tidak menghilang. Aruni, bisik Satrio. Tangannya bergerak seolah ingin menyentuh pipi Arunika. Namun ia menahannya di udara. Saya sudah memutuskan untuk berhenti berlari. Tapi saya justru tidak bisa terus bersembunyi jika itu terus membahayakan posisi Anda. Maka kita hadapi bersama. Balas Arunika mantap. Bukan sebagai majikan dan sopir, tapi sebagai mitra. Sejak awal kau sudah menyelamatkanku lebih dari yang bisa kau bayangkan. Namun, momen intim itu terganggu oleh getaran ponsel Arunika. Sebuah pesan masuk dari Maya. Salah satu kompetitor terbesar mereka baru saja mengunggah foto paparazzi yang menunjukkan Satrio sedang membukakan pintu untuk Arunika. Dengan narasi provokatif yang mempertanyakan etika profesional di balik kedekatan mereka. Wah, wartawannya pecah. Paparazzi kebongkar. Badai kedua sedang menuju ke arah mereka, dan kali ini sasarannya bukan lagi tentang integritas perusahaan, melainkan tentang hati dan reputasi mereka berdua. Satrio, panggil Arunika pelan saat mobil kembali bergerak. Apapun yang terjadi setelah ini, tetaplah di sisiku. Jangan biarkan mereka menang dengan membuatmu merasa harus pergi lagi. Satrio tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengeluarkan tangan kirinya, menggenggam jemari Arunika yang dingin di atas konsol tengah.
Sementara tangan kanannya tetap kokoh mengendalikan kemudi. Iya, berarti satunya memegang kemudi, satunya memegang tangan kiri Arunika. Yap. Arunika diam. Sebuah janji tanpa suara, bahkan ia tidak akan melepaskan apa yang baru saja ia temukan kembali setelah tujuan hidup. Dunia bisnis dan media sosial Jakarta tidak pernah memaafkan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berarti 1 hari ya, foto Satrio yang sedang membukakan pintu untuk Arunika telah bertransformasi menjadi narasi yang liar dan beracun. Spekulasi tentang skandal asmara tentang CEO Veda Group dengan sopir misteriusnya menjadi santapan publik. Namun, yang lebih berbahaya adalah serangan dari para pesaing. Mereka menuduh Arunika menggunakan tenaga kerja ilegal berkedok supir untuk memanipulasi desain proyek negara. Arunika duduk di meja kerjanya yang luas, namun ruangan itu terasa semakin sempit. Di hadapannya, sebuah dewan komisaris menuntut penjelasan. Mereka tidak peduli pada fakta bahwa Satrio adalah seorang jenius. Mereka hanya peduli pada citra perusahaan yang kini dianggap tidak profesionalisme. Anda harus memecatnya, Arunika. Salah satu komisaris senior dengan nada dingin mengucap seperti itu. Siapapun dia, sebenarnya keberadaannya adalah seorang liabilitas bagi Veda Group. Jika benar dia memang elang mahaprana, biarkan dia kembali ke dunianya. Dan jika hanya seorang sopir, maka dia sudah gagal menjaga privasi atasannya. Arunika bingung kan? Arunika bingung, kesal, dan cemas. Dia mengepalkan tangannya di bawah meja. Dia bukan liabilitas. Dia adalah alasan mengapa proyek Surabaya masih berjalan. Publik tidak melihat itu. Mereka hanya melihat skandal, Arunika. Balas sang komisaris sebelum meninggalkan ruangan. Sore itu, Arunika kembali ke mobil dengan langkah berat. Ia menemukan Satrio sedang berdiri di luar, menatap gedung Veda Group dengan pandangan yang sulit diartikan. Tidak ada kamera hari ini. Hanya kesunyian yang mencekam. Kita tidak bisa terus seperti ini, Aruni. Ucap Satrio saat mereka sudah berada di dalam mobil. Namun ia belum menyalakan mesin. Kehadiran saya di sini hanya akan membakar semua yang sudah Anda bangun dengan susah payah. Arunika menoleh, matanya berkaca-kaca namun penuh dengan amarah yang menahan. Jika kau ingin pergi, kau ingin membiarkan mereka menang hanya karena mereka menyebarkan kebohongan. Ini bukan tentang menang atau kalah, Aruni. Suara Satrio melunak, namun tetap tegas. Ini tentang melindungi Anda. Jika saya tetap menjadi sopir Anda, mereka akan terus menyerang integritas Anda. Tapi jika saya muncul sebagai diri saya yang sebenarnya, mereka tidak akan punya alasan untuk menghina Anda. Arunika terdiam. Dia merenung, tapi ia menyadari pembicaraan ini. Satrio bersedia melepaskan yang sangat ia cintai. Melepaskan ketenangan dalam dirinya yang ia cari. Demi memulihkan martabat Arunika di dunia bisnis. Kau akan kembali menjadi elang. Tanya Arunika lirih. Satrio menatap kedua tangannya yang memegang kemudi. Saya tidak akan pernah menjadi elang yang dulu. Tapi saya akan menjadi seorang yang bisa berdiri di samping Anda tanpa harus membuat Anda menundukkan kepala karena malu. Malam itu, di dalam kabin yang selama ini menjadi tempat perlindungan mereka, suasananya terasa sangat melankolis. Mereka tahu bahwa peran majikan dan sopir akan segera berakhir. Dan apapun yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Satrio meraih tangan Arunika, mencium jemarinya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Biarkan saya menyelesaikan dengan cara saya, Aruni. Percayalah padaku sekali lagi. Arunika hanya bisa menunduk, menyadarkan kepalanya di bawah Satrio, merasapi momen terakhir di mana dunia mereka masih bisa terasa sederhana di dalam sebuah mobil yang terparkir di bawah lampu jalan yang temaram. Badai belum berakhir, namun kali ini mereka tidak lagi mencoba menghindarinya. Mereka akan menembusnya bersama. Gedung pertemuan itu dipenuhi dengan kilatan lampu blitz. Hari ini Arunika telah memanggil konferensi pers besar-besaran untuk menanggapi spekulasi yang telah menggulung reputasinya selama berminggu-minggu. Dewan komisaris dengan wajah yang tegang di barisan depan, sementara para wartawan telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tajam yang siap menghujam. Arunika berdiri di balik podium, tampak anggun dalam balutan blazer putih, tulang yang menggambarkan kejujuran dan
ketegasan. Namun di bawah meja podium tangannya saling meremas, mencari sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan sejak tadi malam. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri. Suara Arunika menggema, tenang namun bertenaga. Tetapi untuk memperkenalkan sosok yang selama ini menjadi kekuatan di balik Veda Group. Seseorang yang dituduh sebagai skandal, padahal dialah penyelamat yang sebenarnya. Arunika memberi isyarat kepada seseorang dari arah pintu samping. Satrio melangkah masuk, namun kali ini tidak mengenakan seragam hitam safarinya, yang memakai style jas navy yang dipotong sempurna, menampilkan postur tubuhnya yang atletis dan wajahnya yang memancarkan aura intelektual tingkat tinggi. Seluruh ruangan mendadak hening. Identitas Elang Mahaprana tidak lagi bisa disembunyikan. Karisma pria itu terlalu besar untuk ditampung oleh label seorang sopir. Ini adalah Satrio Elang Mahaprana. Lanjut Arunika, suaranya kini bergetar, tapi lebih emosi yang tertahan gitu ya. Seorang pria yang memilih untuk meninggalkan kemasyhurannya demi mencari esensi kemanusiaan. Dia bukan sekedar konsultan, dia adalah mitra, pelindung dan kompas moral saya. Para wartawan mulai berebut melempar pertanyaan, namun Arunika mengangkat tangannya. Meminta kesunyian, ia turun dengan anggun dari podium. Melangkah mendekati Satrio yang berdiri tegak menantang sorotan kamera. Selama ini dunia menilai kita dari jabatan, ucap Arunika. Kini ia hanya menatap Satrio, mengabaikan ratusan mata yang menonton. Matanya hanya fokus pada mata Satrio. Mereka menghina kedekatan kita karena mereka pikir CEO tidak pantas berdekatan dengan seorang sopir. Tidak. Padahal mereka yang buta. Mereka tidak melihat bahwa kualitas jiwa tidak ditentukan oleh siapa yang memegang kemudi. Arunika menarik nafas panjang. Inilah momen yang akan mengubah sejarah hidupnya. Ia tidak menunggu Satrio berlutut. Sebagai wanita yang selama ini memegang kendali, ia memutuskan untuk melangkah lebih dulu. Satrio. Panggilnya lembut, namun terdengar jelas melalui mikrofon yang masih menyala. Kau telah menyelamatkan perusahaanku. Tapi yang lebih penting, kau telah menyelamatkan hatiku dari kekosongan. Asik. Seperti itu ya. Lanjut. Aku tidak ingin kau kembali menjadi sopirku lagi. Aku ingin kau menjadi rekan hidupku. Mitra strategis dalam setiap langkah yang ku ambil ke depan. Maukah kau berhenti menjadi sopir pribadi saya dan mulai menjadi pasangan hidup saya? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Para fotografer, paparazzi ya, lupa menekan tombol rana mereka. Satrio menatap Arunika dengan pandangan yang dalam, seolah-olah hanya ada mereka berdua di sana. Senyum tipis tapi tulus, senyum yang pertama kali membuat Arunika jatuh hati, terbit di bibirnya. Satrio meraih tangan Arunika, menggenggamnya dengan mantap di hadapan seluruh dunia. Saya berhenti menjadi sopir Anda hari ini, Aruni. Bukan karena saya lelah melayani, tetapi karena saya ingin kita berjalan berambengan. Bukan satu di depan dan bukan satu di belakang. Asik. Tepuk tangan perlahan mulai pecah, dimulai dari barisan belakang hingga memenuhi isi ruangan. Skandal itu baru saja bertransformasi dari sebuah pertanyaan misteri, dari sebuah hubungan antar kerja bertransformasi menjadi sebuah pertanyaan cinta paling berani yang pernah disaksikan oleh dunia korporat Jakarta. Di bawah sorotan lampu yang tajam, Aruni menyadari bahwa ia baru saja memenangkan pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Bukan tentang saham atau proyek, melainkan tentang martabat dan cinta sejati. 1 tahun telah berlalu sejak konferensi pers yang mengguncang publik itu, namun gaungnya masih terasa di setiap gedung Veda Group. Pagi ini, suasana lobi utama tidak lagi tegang. Di dinding tengah, kini terpampang sebuah sketsa market berukuran raksasa. Proyek Smart City Surabaya yang telah rampung dan menjadi ikon arsitektur berkelanjutan di Asia Tenggara. Di pojok kanan bawah sketsa terukir 2 nama yang kini tak terpisahkan, Arunika V. Hairunisa dan Elang Mahaprana. Arunika melangkah keluar dari lift lantai eksklusif dengan senyum yang jauh lebih lepas. Ia tidak lagi mengenakan perisai kaku wanita besi. Ada kelembutan yang terpancar dari wajahnya, sebuah ketenangan yang ia pelajari dari pria yang kini menunggu di ruang kerja utama.
Ia buka pintu ruangan yang mendapati Satrio sedang berdiri di depan jendela kaca besar. Namun kali ini ia tidak sedang menunggu dengan memegang sebuah kunci Alphard ya. Tangannya memegang stylus digital, sedang mengoreksi detail akhir dari proyek rumah sakit rakyat yang akan mereka bangun di pedalaman Kalimantan. Mobil sudah siap sayang? Tanya Arunika menggoda, bersandar di bingkai pintu. Satrio menoleh tertawa kecil. Ia meletakkan alat kerjanya dan menghampiri Arunika. Mobil selalu siap, tapi sekarang ada sopir baru yang bertugas. Aku punya tugas lain yang lebih penting hari ini. Satrio kini menjabat sebagai Chief Design Officer sekaligus pendamping hidup Arunika. Kehadirannya telah mengubah culture Veda Group secara total. Perubahan itu bukan lagi sekadar mesin pencari laba, melainkan wadah kreativitas yang menjunjung tinggi integritas. Mereka membuktikan bahwa kesuksesan finansial dan nilai kemanusiaan bisa berjalan beriringan. Sore itu, mereka memutuskan untuk pulang lebih awal, bukan dengan pengawalan ketat, melainkan hanya berdua. Di dalam mobil, Satrio tetap memilih duduk di kursi pengemudi, sementara Arunika duduk di sampingnya. Baginya menyetir untuk Arunika tetaplah sebuah bentuk pengabdian yang paling tulus. Meski statusnya kini telah setara. Kadang aku masih merindukan masa-masa itu. Ucap Arunika sambil menatap jalanan Jakarta yang mulai jingga. Masa dimana aku hanya tahu namamu sebagai Satrio, sopirku yang biasa saja. Satrio menggenggam jemari Arunika sembari tetap fokus pada jalanan. Dan aku merindukan saat-saat aku bisa mengamatimu dari spion tengah tanpa kau tahu. Tapi aku lebih menyukai saat ini, Aruni. Saat aku tidak perlu lagi menyembunyikan siapa aku dan bisa menjagamu. Mobil mereka melaju tenang menuju kediaman yang mereka bangun bersama. Sebuah rumah dengan desain terbuka yang membiarkan cahaya matahari masuk ke setiap sudutnya. Melambangkan kehidupan yang mereka kini rasakan ya tanpa rahasia. Perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah lamaran pekerjaan tanpa janji temu itu akhirnya mencapai titik puncaknya. Mereka berjalan melewati badai sabotase, skandal media, hingga tuntutan akad. Perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah lamaran pekerjaan tanpa janji temu itu akhirnya mencapai titik puncaknya. Mereka telah melewati badai sabotase, skandal media, hingga tuntutan kasta. Di akhir cerita, dunia belajar satu hal penting yang sangat penting bagi mereka, bahwa jabatan hanyalah pakaian yang bisa ditinggalkan. Namun kualitas jiwa dan kecemerlangan akal adalah jati diri yang abadi. Arunika menyandarkan kepalanya di bahu Satrio saat mobil memasuki halaman rumah. Dia tidak lagi merasa perlu terburu-buru mengejar waktu. Di samping pria ini, ia menyadari bahwa tujuan akhir dari setiap perjalanan bukanlah puncak tertinggi, melainkan siapa yang ada di samping kita saat kita sampai di sana. Matahari terbenam di ufuk barat, menyisakan kudat kemasaman di langit Jakarta. Di balik pintu rumah yang terbuka lebar, kehidupan baru mereka menanti. Sebuah narasi tentang cinta yang tidak memandang kasta dan kehormatan yang ditemukan dalam kesederhanaan. Sekian. Yap, mungkin untuk cerita dan narasi yang saya bawakan sementara itu dulu. Kalau ada teman-teman mau menambahkan evaluasi ataupun kritik dan saran, bisa ikut di kolom komentar ya. Caranya partisipasi gampang banget, kakaknya tinggal komen di kolom komentar ya. Semoga dengan adanya kolom komentar dan like dapat menjadi support bagi saya untuk kedepannya lebih baik lagi dalam menyampaikan narasi ya. Seperti itu dulu, selamat sore dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.